Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ceritakan perjalanan menuju ke Labuan Bajo. Nah, ini start dari Papua. Kami pamit-pamitan sama teman-teman yang di Papua. Ini menuju ke Pelabuhan Nabire. Kemudian di perjalanan saya bertemu dengan hal ini. Oke, ini udah di pelabuhan menuju kapal. Oke, ini udah nyampe di Makassar. Kita ngantri dulu untuk keluar dari kapal. Kita harus ngantri selama berapa menit? Sekitar 15 menit. Ini kami mampir di Makassar menuju ke Pasar Ciduk. Jajan dulu sebelum ke Labuan Bajo. Kami di Makassar 5 hari untuk istirahat dan ini sudah menuju ke Labuan Bajo diantar sama Rizaldi dan teman-teman yang lainnya. Oke, kita lanjut ke kapal. Ini lagi ngantri untuk periksa tiket. Panas banget sumpah, ngantrinya panjang. Ini udah di kapal, kita nggak ngambil kamar karena cuman 19 jam. Kemudian sorenya itu saya naik ke atas untuk lihat sunset. Kemudian ini kita udah nyampe di Labuan Bajo. Kita pindah wisma karena sedikit kurang memuaskan wismanya. Jadi kami nyari wisma yang lebih sedikit bagus. Ini sorenya kita jalan-jalan di pinggir pantai Labuan Bajo. Ini di kota ya. Oke, ini hari dimana kita menuju ke Kampung Wairebo. Kita naik mobil 5 jam. Kemudian sepanjang jalan kita disuguhkan dengan pemandangan yang keren-keren. Ini udah nyampe di kampung di bawah desa Kampung Wairebo. Kita mampir dulu makan. Kita mampir makan di sini. Harga seporsinya yaitu 65.000 satu orang. Nah, ini kita udah diantar sampai ke tempat pengojekan. Kita di sini turun pakai ojek naik ke pos 1. Di sini wajib untuk menggunakan ojek guna membantu perekonomian masyarakat. Jadi tarifnya itu 100.000 udah pulang balik. Jadi besok paginya dia jemput kita lagi. Ini perjalanan menuju ke sana itu sekitar 15 menit lah untuk nyampe ke pos pertama. Oh ya, tadi dari Labuan Bajo itu menuju ke desa ini naik mobil kurang lebih 5 jam. Kemudian sampai turun, kemudian kita naik ojek lagi. Nah, ini perjalanannya ke sana, jalannya ya lumayan sedikit menakutkan.
Ini kita udah nyampe di pos pertama. Nah, kita di sini ditawarkan untuk menggunakan jas hujan, dan karena kami tidak mau memakai jas hujan karena menurut kami tidak akan ada hujan badai di atas. Kemudian kita ditawarkan juga untuk menyewa tongkat naik, tapi kami tidak menggunakan sama sekali. Kemudian ini jalan menuju ke pos 2. Perjalanan naik ini sekitar 3 jam. Biasanya orang yang biasa naik gunung itu 2 jam lebih, tapi kalau yang baru pemula seperti kami itu biasanya 2 jam lebih atau 3 jam atau 4 jam. Nah, di perjalanan kita bertemu dengan para trip lainnya. Ada kakak dari Bima. Mereka sekeluarga. Jadi ada anaknya juga dia bawa. Nah, ini udah nyampe di pos 2. Sumpah keren banget. Ini ada kabut di atas. Kemudian katanya dari pos 2 ini menuju ke pos 3 itu kurang lebih ya sejaman lagi lah. Ini sebelum sampai ke pos 3 kita istirahat dulu. Ini bukan pos tapi tempat istirahat menuju ke pos 3. Kita sambil berbincang-bincang, bercanda sambil menghilangkan penat. Oh iya, kami tuh naik berenam, 7 sama porter. Kami bayar porter naik harga 350. Dia nunjukin jalan dan bawakan tas kita jika kita tidak kuat membawanya. Porternya baik banget, jadi pokoknya aman kalau sama dia. Nah, ini udah nyampe di pos pemantauan. Jadi dari sini itu kita sudah bisa melihat desa Wairebo dari kejauhan. Nah, ini masih ada kabut, jadi kurang menikmati pemandangan yang di luar sana. Kemudian setelah di pos pemantauan kita lanjut lagi jalan. Nah, di sini dari pos pemantauan itu jalannya udah agak turun. Jadi agak turun sedikit, naik sedikit lagi. Jadi udah nggak nanjak seperti pos 1 dan pos 2. Di sini kita jalan sampai ke desa Wairebo. Cukup capek dan mengesankan. Kemudian ini ada di pos 3. Nah, dari sini udah sangat terlihat jelas dari kejauhan desa Wairebo tersebut. Ini biasanya jika kita datang bertamu itu kita wajib memukul gentongan itu, tapi karena kata porternya gentongannya lagi ada sarang tawon, jadi disarankan untuk nggak usah memukulnya. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita disambut dulu di rumah adat di desa Wairebo. Dan sebelum nyampe ke dalam desa tersebut, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain seperti mengambil gambar, video sebelum kita disambut dan diterima sama warga dan kepala adat di desa Wairebo. Ini kita menuju ke tempat penginapan pengunjung. Kita bertemu dengan pengunjung lain, ada dari Jerman, Prancis, dan dari Bima kakak yang dari Bima
Oh, ini ada juga kakak dari Surabaya. Di dalam penginapan ini ada tempat tidur, selimut, dan bantal. Nah, selama kita nginap di sini kita ditarifkan membayar 325.000 per orang. Itu semalam. Jadi kita udah dapat tempat tidur dan makan. Nah, sebelum kita istirahat, kita disuguhkan dengan kopi atau teh yang ada di desa sini. Jadi kita wajib mencoba teh atau kopi yang ada di rumah sini. Katanya biar merasakan kopi khas dari Wairebo. Enak banget. Setelah kita beres-beres selesai, kita keluar untuk foto-foto dengan pengunjung wisatawan lainnya. Ini ada Lara dari Jerman. Kemudian sorenya kita ngabisin waktu main bareng sama teman-teman dan pengunjung trip lainnya. Jadi kegiatan sore ini foto-foto, dan kalau masyarakat sini tuh kalau sore mereka main volley. Ya. Nah, masyarakat di sini jika sore biasanya mereka menghabiskan waktu untuk bermain volley. Suasana sore hari itu sangat sejuk, tentram, damai. Kemudian masyarakat di sini biasa sering menggunakan sarung kain khas Manggarai atau Wairebo tersebut. Kemudian ini saya lagi iseng-iseng buat video, nggak jelas juga sih, tapi setiap momen harus diabadikan. Kemudian ini saya izin video mama-mamanya lagi masak. Ini malam hari, suasana di desa Wairebo itu seperti ini. Gelap tapi nyaman. Kemudian kita makan malam bareng wisatawan lainnya. Sini makanannya sederhana tapi enak. Saya makannya lahap. Kemudian tuan rumahnya juga pada baik-baik. Kemudian ini foto tadi sore bareng kakak yang dari Surabaya. Dia naik siang, terus jam 5 sore lewat dia udah turun lagi karena lagi ngejar pesawat besok pagi. Ini kita setelah makan masih berbincang-bincang dengan wisatawan lainnya. Ini ada dari Jerman dan Prancis. Seru sih bisa mengenal mereka. Kita juga di sini sambil belajar bahasa Inggris. Nah, ini pagi hari di desa Wairebo. Desa Wairebo itu terdiri dari 7 rumah adat yang ikonik banget. Satunya itu khusus buat tamu, dan yang satunya itu khusus untuk ketua adat.
Masya Allah, keren banget. Kegiatan pagi ini foto-foto doang dan menikmati suasana. Nah, ini saya lagi izin untuk masuk ke dapur untuk buat video. Dan alhamdulillah diizinkan. Ini ada anak-anak masyarakat di sana, mereka alhamdulillah sudah berkembang karena mereka udah berpendidikan. Jadi ada beberapa yang sudah selesai SMA, kemudian ada yang melanjutkan kuliahnya di Jogja, bagian pariwisata, jurusan pariwisata. Ini dapurnya mereka masih seperti kayak zaman dulu banget. Ini ada ketemu anak-anak lagi makan kerupuk. Kemudian setelah ini kita packing dan kita pamit untuk pulang ke Labuan Bajo. Semoga saya bisa kembali ke desa Wairebo ini untuk jalan-jalan lagi, entah itu tahun depan atau tahun berikutnya lagi. Yang jelasnya saya ingin kesini lagi untuk menikmati suasana yang sangat-sangat istimewa. Guys, hari ini kita pulang turun ke bawah ke Labuan lagi. Semoga next time bisa kesini lagi dengan orang-orang yang berbeda. Hari ini kabut. Ini perjalanan turun ke desa Manggarai. Capek iya, tapi terbayarkan dengan pemandangan yang sangat keren.
Oke, sekian cerita dari saya. Perjalanan menuju Wairebo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke cerita trip Labuan Bajo 3 hari 2 malam. See you.